Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anil Hasan al-Basri, dan diceritakan dari Hasan al-Basri rahimahullah wa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Hasan al-Basri rahimahullah qala berkata, istighfaruna, adapun istighfar kita, yahtaju ila istighfarin, butuh untuk diistighfari. Jadi istighfar kita seringkali butuh diistighfari, karena seringnya kita ini tidak serius di dalam beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Pintu pemaafan Allah itu tidak hanya taubat, tidak hanya istighfar, tidak hanya taubat. Karena kalau pintu ampunan Allah hanya taubat, betapa banyak orang yang tidak akan diampuni oleh Allah karena tidak memenuhi syarat rukunnya taubat. Tidak sungguh-sungguh menyesal, tidak sungguh-sungguh komitmen tidak mengulangi lagi, tidak sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan maksiat. Kadang istighfarnya hanya di mulut, tidak melibatkan hati. Andaikan
pintu pemaafan Allah hanya taubat, hanya istighfar, barangkali banyak orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, bersyukurlah pada Allah, pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Setiap kebaikan yang kita lakukan secara prinsip menghapus dosa. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Belum lagi sholat kita diumpamakan oleh Nabi seperti mandi. Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalau seandainya di depan rumah kalian mengalir sungai yang airnya jernih, kalian mandi sehari 5 kali di situ, apakah masih tersisa daki dalam tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah. Nah, demikianlah sholat itu menghapus dosa seperti mandi itu. Belum lagi kalau kita berangkat menuntut ilmu seperti sekarang ini, ditambah lagi sholat berjamaah di masjid, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Malaikat mengepakkan sayapnya tanda hormat kepada orang yang mencari ilmu, dan dimintakan ampun kepada Allah untuk yang mencari ilmu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis yang sahih dalam kitab Hulyatul Auliya riwayat Abu Nuaim disebutkan bahwa ketika orang itu sholat, dosanya diletakkan di pundaknya. Begitu dia rukuk, berjatuhan dosanya. Apalagi sujud, berjatuhan. Makanya rukuk sujudnya itu jangan tidak tumaknina. Kalau tidak tumaknina nanti nggak jadi jatuh dosanya. Rukuk maunya dosanya jatuh, gara-gara nggak tumaknina, set nggak jadi jatuh dosanya itu nanti. Makanya yang tumaknina. Allahu Akbar. Belum lagi musibah yang terjadi pada seseorang itu, kalau dia bersabar, dalam hadis Sahih Muslim, merontokkan dosanya seperti pohon merontokkan daunnya. Kalau dia sabar. Kalau dia bersyukur, ada orang kena musibah kok bersyukur. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maksudnya diberi musibah bersyukur itu bukan mensyukuri musibah, bukan, tapi berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan, sehingga dia bisa bersyukur di tengah-tengah musibah bahkan. Oh, itu ada dalam kumpulan sahih hadits qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Diampuni oleh Allah dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan masih banyak lagi lah sebab-sebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah, pintu ampunan Allah tidak hanya taubat. Namun taubat ini adalah pintu yang boleh dikata tokcer lah, paling tokcer untuk menghapus dosa. Karena kalau ini betul-betul kita lakukan, betul-betul bereslah urusan kita dengan Allah, bahkan juga dengan sesama, sehingga kita semoga menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada masalah dengan Allah dan tidak ada masalah dengan sesama. Semoga ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Qala Syekhul Muallif, berkata Syekh Al-Muallif Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza maquluhu fi zamanihi fa kaifa fi zamanina. Ini ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah di zaman beliau.
Lalu bagaimana di zaman kita sekarang ini? Fi zamina hadzal ladzi yura fihi al-insanu muqibban 'ala dzulmi harisan 'ala la yaqla'u wa subhatu fi yadihi za'iman annahu yastaghfiru min dhanbihi wa dzalika istihza'un minhu wa istighfafun. Kata Imam Al-Qurtubi, itu ucapan Hasan Al-Basri di zaman beliau. Gimana di zaman sekarang? Bagaimana di zaman kita sekarang? Hasan Al-Basri rahimahullah ini generasi tabi'in. Ibunya Hasan Al-Basri rahimahullah ini pembantu rumah tangganya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau ibunya ke pasar, Hasan Al-Basri kecil nangis. Supaya nggak nangis disusui oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu jadinya Hasan Al-Basri itu besarnya itu, kalau pidato itu mirip gaya pidatonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barokah disusui oleh salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah ada seorang sahabat melihat pidatonya Hasan Al-Basri rahimahullah, apa kata sahabat itu? Beginilah bayannya Rasulullah Muhammad SAW. Beginilah pidatonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi beliau besar di lingkungan keluarga istri Nabi kita Muhammad SAW, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah itu Hasan Al-Basri aja di masanya udah ngomong kayak gitu. Gimana di masa kita sekarang, kata Imam Al-Qurtubi. Di mana bisa dilihat ada orang yang sangat getol dalam berbuat kedzaliman, kata beliau. Sangat giat dalam berbuat kedzaliman sampai-sampai tidak mau lepas dari kedzaliman tersebut. Sementara tasbih berada di tangannya. Dengannya dia menyangka bahwasanya dia telah beristighfar, dia telah minta ampun kepada Allah. Padahal perbuatan itu merupakan penghinaan dan meremehkan. Jadi tindakan apa? Penghinaan dan meremehkan. Wa huwa mimman ittakhadha ayatillahi huzwa, dan dia termasuk orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Wa fit tanzil, dan dalam Al-Qur'an difirmankan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan atau permainan atau ya dipermainkan gitu. Ini Al-Baqarah 231. Jadi ada orang berbuat maksiat dengan dalih sudah beristighfar, dia merasa aman. Dalam konteks dia meremehkan perbuatan dosa tersebut. Ini enggak benar ini. Nah, saya mau terangkan dulu gini ya. Ini prinsip dulu ya. Kalau kita mengerti betapa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, terus keyakinan kita akan Maha Kasih, Maha Sayangnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, Maha Pemaafnya Allah itu kok membuat kita berani durhaka kepada Allah, kok membuat kita meremehkan perbuatan dosa dan berani menerjang perbuatan dosa itu. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahasanya Ibnu Jauzi rahimahullah juga, orang seperti ini kena talbis iblis, kena tipu daya iblis. Saya ulang ya. Kalau keyakinan kita akan Maha Baiknya Allah, Maha Kasihnya Allah, Maha Sayangnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, Maha Pemaafnya Allah, membuat kita enteng berbuat dosa, berani melawan Allah, membuat kita meremehkan perbuatan dosa dan menerjangnya, orang seperti ini sedang kena tipu daya iblis. Itu kata para ulama. Ini berbeda dengan begini, ada orang yang sekuat tenaga menghindari perbuatan dosa. Begitu ada bisikan setan dalam hati untuk berbuat dosa, dia berusaha melawan. Astagfirullah. Dia berusaha melawan.
Dia berusaha untuk tidak mengiyakan bisikan setan, nafsu dan syahwatnya itu dia berusaha untuk tidak mengiyakan. Dan dia termasuk orang yang takut berbuat dosa, nggak berani berbuat dosa, dia nggak berani, dia berusaha untuk tidak melakukan hal itu. Namanya orang kadang remnya blong, kadang nopo remnya blong, kurang pakem remnya kadang. Ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk, tiba-tiba keceplosan berbuat dosa itu. Begitu dia tersadar dengan perbuatan saya itu, dia segera beristighfar, astagfirullah. Nah, ini yang benar itu yang seperti itu. Bukan begini, tenang, Allah Maha Pengampun, ayo kita berbuat dosa aja, Allah Maha Pengampun ini. Tenang, ntar tobat. Orang yang model begini kena tipu daya iblis. Tapi kalau kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat, berusaha untuk menghindari maksiat, berusaha untuk meniadakan niat untuk berbuat maksiat, tapi dasar kadang manusia remnya blong, kalau terjadi segera beristighfar, itu yang benar. Artinya dia tetap menaruh harapan ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak berani meremehkan perbuatan maksiat itu. Atau ada sebagian orang yang dia tidak mau berbuat maksiat itu, tapi dia terjebak oleh sistem, sehingga kemudian dia tidak berdaya terhadap perbuatan maksiat itu, dan dia terus beristighfar minta ampun kepada Allah. Maka untuk orang seperti ini saya sering sampaikan apa? Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada dalam hati tidak mau berbuat dosa itu. Dia tahu ini dosa, dia berusaha menghindarinya, tapi dia terjebak oleh sistem, oleh dominasi kepentingan, oleh dominasi nafsu dan syahwat. Dan dia terus berusaha minta ampun pada Allah. Maka insya Allah akan ada, walaupun ini nggak sempurna, tapi akan ada masa insya Allah di mana orang ini akan dibantu oleh Allah untuk bisa mengatasi semua itu, sehingga dia bisa tidak lagi berbuat maksiat, insya Allah. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Ada nggak di antara kita, tapi jangan jawab ya, jangan dijawab. Nah, kalau dijawab nanti ketahuan belangnya. Ada nggak di antara kita 10 atau 20 tahun yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu, yang kita ini asyik dengan perbuatan maksiat tertentu, sampai-sampai kita mengatakan ini gue banget, perbuatan maksiat itu ini gue banget, sampai gitu. Rasanya saat itu kita tidak mungkin meninggalkan perbuatan maksiat itu saat itu. Tapi sekarang ini kalau kita ingat itu kita malu. Sebagian kita merasa jijik, sehingga kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Artinya yang dulu bisa ditinggalkan, maka tidak menutup kemungkinan yang sekarang pun, yang lagi mungkin sebagian kita belum bisa lepas dari perbuatan maksiat tertentu, tapi kita mengaku ini tidak benar dan kita ingin keluar dari semua itu tapi belum mampu, entah karena terjebak oleh sistem dominasi kepentingan atau nafsu dan syahwat, macam-macam lah. Maka teruslah bertobat, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Allah Akbar. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Maka insya Allah akan ada masa di mana kita bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Insya Allah. Waruya, dan diriwayatkan an Aliin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu sungguhnya beliau ro'a, melihat rajulan, seorang lelaki, qad faragha, yang sungguh ia telah selesai min salati, dari salatnya. Wa qala, dan lelaki itu berkata, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika sari'an. Allahumma, wahai Allah, ini sungguhnya aku astaghfiruka, aku mohon ampunanmu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Dia baca itu sari'an, dengan cepat. Ada orang habis salat baca istighfarnya cepat. Faqala lahu, maka berkata siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada orang tadi, ya hada, cung, kalau bahasa kita, nak, inna sur'atal lisani bil istighfari taubatul kadzabin.
Sesungguhnya cepatnya lisan dengan beristighfar itu adalah taubatnya orang-orang yang bohong, taubatnya para pembohong. Muhammad taubat istighfarnya kok cepet banget kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ngono kuwi iku taubatnya wong goroh kuwi. Itu taubatnya orang yang bohong itu. Wa taubatuka tahtaju ila taubatin, dan taubatmu butuh untuk ditaubati lagi. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, berkata lelaki tadi, ya Amirul Mukminin, tuh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Wa mat taubatu, taubat yang benar gimana terus? Kata anak muda itu. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, taubat itu adalah ismun yaqa'u ala sitati ma'anin. Taubat itu istilah atau nama yang terdapat, yang bisa terjadi atas 6 makna. Jadi kalau kita melakukan 6 hal ini, maka kita sudah benar taubatnya. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau 6 hal ini kita melakukan, berarti kita sudah taubat dengan benar. Apa saja itu? Alal madhi minadz-dzunubi an-nadamah, terhadap dosa-dosa yang telah lalu kita menyesali. Kok terhadap dosa-dosa kita di masa lalu kita sesali, kita merasa menyesal, merasa malu, merasa benci dengan perbuatan maksiat tersebut, maka kalau itu terjadi, poin pertama sudah masuk dalam kategori taubat yang benar. Jadi kita ini harus membenci perbuatan dosa itu. Kita harus menyesali perbuatan dosa itu. Nah, ini pernah ada kejadian. Pas saya menerangkan begini, ada jamaah saya, dia nanya, Ustadz, saya sudah menyesal. Saya sudah komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun, kata dia gitu. Tapi satu hal yang saya belum bisa lakukan, Ustaz. Apa itu? Saya tidak bisa membenci perbuatan itu, Ustaz. Saya tidak bisa membenci. Menyesal, iya. Komitmen tidak mengulangi, iya. Bahkan sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu selama 25 tahun. Tapi belum bisa membenci perbuatan maksiat itu. Saya bilang sama dia, coba sebutkan aja apa sih perbuatan apa sih? Nanti saya bantu, saya bilang. Dia cerita, saya ini punya kantor, Ustaz. Kantor saya itu dekat Asmi. Nah, dekat Asmi. Di mana Asmi itu? Sekolah sekretaris itu loh. Ya itulah. Kantor saya dekat Asmi situ, Ustaz. Banyaklah cewek-cewek cuantik itu kongko-kongko di kantor saya. Salah satunya saya kecantol, Ustaz, dia bilang itu. Kata dia, saya ajak poligami, tidak mau, Ustaz. Maunya ke poliklinik. Akhirnya kita pacaran. Naudzubillah, terjadilah perbuatan nista. Dalam pacaran terjadi perbuatan apa? Nista. Naudzubillah min syarri dzalik. Ustaz, kata dia, saya sudah menyesal. Saya sudah komitmen tidak mengulangi lagi. Dan saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun, kata dia. Cuman saya tidak bisa membencinya, Ustaz. Kenapa? Karena kenangannya terlalu indah, katanya. Kenangannya terlalu indah. Maka saya jawab, Pak, orangnya itu biarkan jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak, saya bilang itu. Tapi perbuatan maksiatnya harus Bapak benci. Karena itu durhaka kepada Allah. Perbuatan maksiatnya harus dibenci, harus disesali, harus dihinakan perbuatan maksiatnya itu. Tidak boleh Bapak menyukai perbuatan maksiat itu, tidak boleh. Kalau orangnya, biarkanlah dia jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Dalilnya mana, Ustaz? Itu ketika Nabi bersabda, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kalau mencintai karena Allah kami paham. Kalau membenci karena Allah itu gimana? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Jadi yang kita benci apa? Perbuatan. Maksiatnya harus dibenci. Nah, dalam Islam itu yang kita benci maksiatnya, bukan pelaku maksiatnya. Kalau pelaku maksiatnya itu lahan dakwah kita sebenarnya. Maka kita doakan agar diberi hidayah oleh Allah, dihentikan kezalimannya. Ya mentok-mentok kalau capek ya hajar saja ya Allah. Itu kalau terpaksa. Tapi kalau bagusnya ya tadi kita doakan dapat hidayah, kita mohonkan kepada Allah agar dihentikan kezalimannya. Perbuatan maksiatnya kita benci, bukan pelaku maksiatnya. Kalau pelaku maksiat itu lahan dakwah kita itu. Itu sebenarnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Walitatyi'il faraidhi al-i'adatu, dan untuk jenis dosa menyia-nyiakan kewajiban adalah mengulanginya. Jadi kalau kita ada kewajiban-kewajiban yang kita sia-siakan, maka kita i'adah, wajib i'adah. Sebenarnya ini tidak semua ya. Namun yang berkaitan dengan ini biasanya satu, sholat biasanya. Kalau istilah i'adah itu berkaitan dengan sholat biasanya. Berkaitan dengan sholat. Mungkin dulu namanya kita masih belum belajar ya. Mungkin dulu kita sering meremehkan dalam bersuci ketika sholat, meremehkan soal najis dalam sholat misalnya. Yang mereka yang kita ingat-ingat aja dulu misalnya pernah. Maka ada baiknya kalau itu tidak hanya diistighfari tapi juga dilakukan i'adah, mengulang kembali sholat itu. Sebagian para ulama-ulama kita itu kalau merasa ada yang tidak sempurna dari sholatnya itu diulang biasanya. Namanya i'adah namanya. Tapi ini untuk yang jelas ya, yang jelas salahnya. Kalau cuma perasaan kurang saja, hampir semua orang pasti merasa kurang. Yang begini tidak harus kita ulang. Karena i'adah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu kalau betul terkonfirmasi tidak benar dan harus diulang. Ya, yang model begitu memang harus diulang. Tapi kalau yang cuman perasaan saja itu tidak harus diulang. Walaupun kalau mau diulang boleh. Karena kalau kita ngomong perasaan, hampir semua kita saya kira merasa perasaan kok kurang sempurna ibadah ini ya gitu. Itu udah biasa begitu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti berkaitan dengan ini ya termasuk qadha biasanya. Qadha puasa, qadha salat, itu seperti itu. Waraddul madhalimi Waraddil madhalimi ila ahliha, dan mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemiliknya. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau ada hak yang diambil, apa? Kembalikan. Waduh Ustaz, ini yang orang yang kepadanya mau kita ambil, orang yang haknya kita ambil, orangnya udah nggak jelas di mana rimbanya Ustaz. Dulu waktu SMA atau SMP makan kerupuk 5 bayar 3. Pinjem barang temen nggak dikembalikan. Sementara pernah juga nyolong jambu tetangga misalnya gitu. Nah sekarang orangnya udah nggak jelas di mana rimbanya Ustaz, udah nggak tahu di mana orangnya, udah meninggal atau di mana. Keluarganya kita juga nggak tahu. Maka kalau tidak diketahui begitu, pertama mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan, yang kedua sedekah atas nama yang bersangkutan. Solusi tengahnya saya sering sampaikan di sini ya mungkin. Setiap kali kita sedekah atau dari sekarang kita niat dalam hati, ya Allah, pokoknya sebagian dari sedekah hamba pahalanya semoga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Dari sekarang aja kita tekad dalam hati, pun ya Allah, nanti Anda bisa jadi lupa, tapi Allah nggak pernah lupa dengan niat kita itu. Bahwa ya Allah, pokoknya di setiap sedekah hamba semoga sebagian pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak.
Nah, itu dengan itu insya Allah tidak ada khilaf di antara para ulama, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya ada, kembalikan. Kalau ketemu, kembalikan. Termasuk kalau ketemu sama ahli warisnya, kembalikan. Kalau sudah nggak ada barangnya, ya nilainya yang kita kembalikan, senilai itu. Wa id'abin nafsi fi ta'ati kama ad'abtaha fil ma'siyah. Merasakan kepada nafsu, merasakan apa? Id'ab itu lebih kepada melelahkan nafsu dalam ketaatan sebagaimana kamu pernah berlelah-lelah dalam maksiat. Ya, kalau kemarin pernah berlelah-lelah dalam kemaksiatan, sekarang berlelah-lelah dalam ketaatan. Sebenarnya ya, taat dan maksiat itu sama-sama melelahkan. Karena semua kita ini dalam surah Al-Balad itu diciptakan oleh Allah fi kabad. Kita ini manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad, dalam kelelahan. Cuman kita mau pilih berlelah-lelah dalam ketaatan atau berlelah-lelah dalam kemaksiatan, silakan dipilih. Nun sewu nggih. Semalaman tahajud capek napa capek? Capek. Semalaman dugem? Nggih capek sami mau. Yang satu dapat pahala, dapat ridha Allah, yang satu dapat dosa, dapat murka Allah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kerja keras, tanggung jawab, bayar utang, capek enggak? Capek, tapi terhormat. Punya utang, lari, selintas-selintut, pura-pura enggak kenal. Capek enggak? Capek, tapi terhina. Mending tanggung jawab, kerja keras, bayar utang. Capek, tapi terhormat. Daripada lari, selintas-selintut, kesana kemari, pura-pura enggak kenal lagi. Nah, ini malah capek. Allah. Menjadi suami, tanggung jawab, capek napa mboten? Capek. Menjadi suami yang lari dari tanggung jawab, capek enggak? Capek juga. Mending tanggung jawab wis. Kuat-kuate, semampu-mampunya. Jadi sebenarnya di semua pilihan itu melelahkan, karena dunia ini sistemnya yang Allah bangun begitu. Cuman kita mau berlelah-lelah dalam ketaatan yang Allah ridhoi atau berlelah-lelah dalam kemaksiatan yang ujungnya dimurkai oleh Allah itu. Monggo dipilih. Allah. Jadi jangan dikira kalau maksiat itu enggak capek, capek sama aja. Sebagaimana orang dalam ketaatan juga capek, cuman endingnya itu loh beda. Yang satu ridho Allah, yang satu murka Allah. Oh, bisa dipahami insyaallah nggih. Nah, itu seperti itu. Terus wa idza qatin nafsi miraratat taati kama adaqtaha halawatal maksiyati. Jadi merasakan kepada nafsu pahitnya taat sebagaimana kamu pernah merasakan kepada memberikan rasa kepada nafsu manisnya maksiat. Kalau kemarin ketika belum tobat, semua maunya nafsu diperturutkan. Sekarang maunya nafsu ditahan, dipaksa untuk taat. Disuruh merasakan pahitnya taat, sebagaimana kemarin nafsu merasakan manisnya maksiat. Sebenarnya begini ya, nafsu dan syahwat itu intinya itu maunya enak dia sebenarnya itu. Kalau bahasa Al-Quran kan an-nafsul ammaratu bisu, cenderungnya itu ngajak yang jelek. Kalau aslinya penjelasan para ulama, aslinya nafsu dan syahwat itu penginnya itu yang enak-enak. Nah masalahnya yang enak-enak itu kalau dituruti ujungnya nggak bagus, makanya an-nafsul ammaratu bisu. Contoh, as-salatu khairum minan naum. Itu enaknya bangun apa tidur itu? Nah, kalau kata nafsu enakan tidur itu. Tapi kalau yang imannya hidup, ilmunya dan imannya hidup, ngomongnya apa? Enggak, bangun sholat. Nah, merasakan pahitnya taat, meninggalkan manisnya maksiat, itu bukti taubat.
Siang hari di bulan Ramadan enaknya itu makan minum atau enggak makan minum sebenarnya? Kalau nafsu maunya makan minum enaknya itu. Tapi kita pilih untuk tidak, demi mentaati perintah Allah untuk puasa. Nah, itu orang yang bertobat itu begitu. Tidak usah jauh-jauh, ini tadi hujan, jam segini enaknya ngapain ini sebenarnya? Nah, di rumah nonton TV, ngopi-ngopi, makan pisang goreng. Tapi jangan milih ke masjid deh, ngaji. Oh, ini pilihan mengalahkan hawa nafsu namanya ini. Nah, kalau kita begini terus, itu tanda orang yang bertaubatnya benar. Gitu. Lanjut. Wa antuzayyina nafsaka fi ta'atillah kama zayyantaha fi maksiatillah, dan dalam kamu menghiasi dirimu dalam ketaatan kepada Allah sebagaimana sebelumnya kamu menghiasi dirimu di dalam durhaka kepada Allah. Kalau kemarin kehidupannya diisi dengan aneka kemaksiatan, maka sekarang hari-harinya diisi dengan aneka ketaatan kepada Allah. Wal bukai badalun badalu kulli dhahkin dhahaktahu. Dan wal bukai, dan nangis, badali kulli dhahkin, yang menjadi ganti setiap tertawa, dhahiktahu, yang kamu pernah tertawa-tawa dalam kemaksiatan maksudnya. Jadi kalau kemarin ketika belum tobat ketawa ketiwi dalam kemaksiatan, nah, sekarang diganti dengan tangisan-tangisan. Maksudnya gini ya, apa ndak boleh tertawa Ustadz orang yang tobat? Boleh, cuman kemarin sibuk dengan tertawa dalam kelalaian kepada Allah, maka sekarang tenggelam dalam tangis karena Allah. Bukan tidak boleh tertawa, boleh. Nabi juga pernah tertawa, cuman tidak sampai melalaikan. Saya kira itu. Kita break adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi intinya taubat itu menuntut adanya perubahan ya. Jadi intinya taubat itu menuntut adanya perubahan. Kok ada orang ngaku tobat nggak berubah, belum tobat berarti. Saya ulang, kok ada orang ngaku tobat tapi nggak berubah lebih baik maksudnya, ya berarti belum tobat. Tobat itu harusnya membawa perubahan, yang merubah pelakunya menjadi lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Makanya kita ini jangan terkecoh oleh casing. Ada orang tadinya berandal misalnya, tahu-tahu pakai pakaian Islami misalnya, itu bukan tolok ukur, itu tolok ukurnya adalah sikapnya, ucapannya itu. Jadi apakah setelah itu ucapannya menjadi berubah lebih baik, sikapnya menjadi lebih baik, itu baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Karena kalau cuma berubah pakaian, baju seperti ini copet juga bisa pakai baju. Koruptor apalagi pakai peci. Itu seperti itu. Jadi kalau cuman pakaian aja semua bisa pakai. Tapi perubahan sikap yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, itulah ciri dari orang-orang yang taubatnya benar, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan Bapak ada yang mau tanya. Rupanya sudah jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Ya sudah. Kalau nggak ada, saya cukup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.